Berita Sumsel 24 jam hari ini. Ratusan warga yang menjadi korban kebakaran di Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat saat ini tinggal di tenda darurat. Meski tinggal dengan kondisi seadanya, warga mengaku kebutuhan sehari-hari saat ini masih tercukupi. Ratusan warga yang menjadi korban kebakaran di Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, saat ini sudah tinggal di tenda darurat. Bahkan warga juga sudah mendapatkan makanan dan pakaian layak pakai. Sementara beberapa warga lain terlihat menyelamatkan material bangunan yang dinilai masih bisa digunakan. Harapannya itu lah minta bantuan tuh lah. Cuma kok juga ini simpel tadi. Pacak dengan dikit dah lah pada rumah tadi. Daripada berteduh. Untuk bantuan-bantuan yang lain yang sudah datang ke sini apa Bayu? Mie paling, mie makan-makanan lah, nasi bungkus. Pakaian bekas ada, pakai bekas. Ada. Sementara itu, Kepala BPBD Lahat Ali Afandi menjelaskan, insiden kebakaran yang terjadi kemarin sore menghanguskan 63 rumah. Meski tergolong bencana nasional, pihaknya berupaya melakukan penanganan cepat seperti tempat tinggal sementara, kebutuhan sehari-hari, dan lainnya. Sejak kejadian sampai semalam kita selalu koordinasi, terutama pimpinan kita, Pak Cikujang, Bupati Lahat bersama seluruh jajaran, Forkopimda, Polres, Dandim, dan seluruh jajaran mengadakan koordinasi penanganan masalah bencana Pasar Bawah yang update hari ini ada 63 rumah hangus, ya, 3 rumah rusak berat dan 8 rusak ringan. 63 ini sesuatu yang luar biasa, menjadi bencana, dan statusnya kalau di atas 30 itu sudah nasional. Akan tetapi kita tetap berupaya semaksimal mungkin bagaimana melayani masyarakat yang terkena dampak musibah ini. Selanjutnya, pihaknya juga terus mengupdate rumah yang terbakar dengan data jumlah penduduk. Hal ini sebagai langkah untuk merekonstruksi bangunan dengan maksimal. Reporter dan juru kamera Bernard, palfresh.com. Pemirsa, sebelumnya kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat kemarin sore. Dalam kejadian ini setidaknya ada 63 rumah ikut terbakar. Beruntung dalam insiden ini tidak ada korban jiwa. Ratusan warga RT 03 RW 02 Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat dikagetkan dengan kemunculan api dari salah satu rumah warga kemarin sore. Api dengan cepat membesar dan menjalar ke rumah di kawasan padat penduduk. Alhasil warga langsung berhamburan keluar rumah dan beberapa warga lain menyelamatkan barang berharga yang masih sempat diselamatkan. Akses yang terbilang sempit membuat petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kesulitan memadamkan api. Saat ini terdata sudah ada 63 rumah warga yang terbakar dalam bencana nasional tersebut. Wakil Ketua DPRD Lahat Gaharu menyampaikan rasa bela sungkawa atas kejadian yang menimpa keluarga korban kebakaran di Kelurahan Pasar Bawah. Oleh sebab itulah, anggota Dewan melalui praksi dan partai akan berkunjung ke lokasi kebakaran. Bahkan dalam waktu dekat pihaknya akan memberikan bantuan beras dan kebutuhan dasar kepada korban kebakaran. Karena kemarin ada musibah di Pasar Bawah dan teman-teman hari ini melalui praksi-praksi, ada juga melalui partai, mereka akan berkunjung di tempat musibah di Pasar Bawah, dan kami dari Partai Gerindra DPC dalam hal ini juga akan berkunjung ke sana, akan memberikan bantuan yaitu berupa beras 1 ton, dan selanjutnya juga saya mewakili atas nama pimpinan dan anggota DPR Lahat menyampaikan rasa belasungkawa atas kejadian yang menimpa keluarga kita di Pasar Bawah, yaitu kebakaran sore kemarin. Reporter dan juru kamera Bernard, palfresh.com. Tim relawan
pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir, Panca Mawardi dan Ardani, membagikan masker secara gratis kepada pengguna jalan yang melintas di Jalan Lintas Timur Indralaya, Tanjung Raja. Pembagian masker ini sebagai bentuk kampanye simpatik di Kecamatan Tanjung Raja, Ogan Ilir. Satu persatu pengguna jalan yang melintas di Jalan Lintas Timur Indralaya, Tanjung Raja mendapatkan masker gratis dari tim relawan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir, Panca Mawardi dan Ardani. Pembagian masker itu menyasar ke pengendara kendaraan roda 4, roda 2, penarik gerobak, dan pejalan kaki. Tidak hanya dibagikan, tim relawan juga memasangkan masker ke warga yang kedapatan tidak memakai masker saat keluar rumah. Calon Bupati Ogan Ilir nomor urut 1, Panca Mawardi mengatakan, aksi simpatik berupa pembagian masker itu dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, terutama di Ogan Ilir. Pembagian masker itu, jelas Panca, akan terus dilakukan selama kegiatan kampanye. Alhamdulillah itu sebenarnya spontan dari tim-tim yang kebenaran lagi ada di sana, karena kita memang menyiapkan masker bagi siapa saja masyarakat yang tidak menggunakan masker, pastinya akan kami bagikan ke seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Beneran titik itu di depan Jalan Lintas Timur kan ramai, banyak pengendara motor yang belum menggunakan masker. Maka dari itu selain kami mengingatkan, selain itu juga kami memberikan masker. Sementara dalam orasi politiknya, Panca berjanji akan membantu pengusaha kecil dan menengah berupa bantuan permodalan dan akses pasar kepada mereka. Terpisah, Ketua KPU Ogan Ilir, Mas Suryati mengatakan tidak mempermasalahkan pembagian masker kepada warga selama tujuannya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Reporter dan juru kamera Muhammad Wijan, palfresh.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Sebagian warga Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Padang, Banyuasin masih buang air besar di sungai. Padahal air sungai di desa ini merupakan satu-satunya sumber air bersih warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kesan kumuh terlihat jelas saat melihat beberapa jamban yang ada di bibir sungai di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin. Warga di desa ini memang sebagian masih melakukan aktivitas BAB di sungai. Kondisi ini dikhawatirkan akan mencemarkan air sungai yang menjadi sumber air bersih warga untuk memenuhi sehari-hari. Sumaya, warga setempat mengaku sudah menjadi kebiasaan warga BAB menggunakan jamban. Sementara itu, dalam beberapa kesempatan, Bupati Banyuasin Askolani mengaku akan mengatasi persoalan ini dengan berbagai cara. Selain melakukan pinjaman dana ke bank, pihaknya juga melobi pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Reporter dan juru kamera Budi Alamsyah, palfresh.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa, sahabat-sahabat pecinta dunia misteri, sahabat-sahabat pecinta dunia spiritual dan metafisika. Saksikan penampilan kami di dalam membongkar rahasia-rahasia di dunia metafisika dan rahasia-rahasia di dunia supranatural dalam tayangan Ternyata Bukan Mistis. Saksikan hanya di Palfresh Official channel YouTube.